Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pemaparan saya dalam beberapa hari yang telah lalu terkait pendataan tenaga honorer. Di sana saya jelaskan bahwa proses seleksi P3K ini dilakukan melalui prosedur tes ya, sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 99, kemudian dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 19 menjelaskan bahwa pengangkatan P3K harus melalui proses seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, Bapak Ibu, seleksi kompetensi ini bagi jabatan guru diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Di mana dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini diatur tentang jenis pelamar. Nah, jenis pelamar di sini dalam Permenpan RB ini dibagi menjadi dua. Ada pelamar prioritas dan ada pelamar umum. Nah, pelamar prioritas ini menggunakan nilai tes kompetensi pada tahun 2021, tes kompetensi 1 dan tes kompetensi 2 ya. Artinya selamat bagi Bapak Ibu, kemungkinan pada tahun 2022 ini tidak ada tes kompetensi. Tes kompetensinya menggunakan nilai tes kompetensi pada tahun 2021, tes kompetensi 1 dan tes kompetensi 2. Lantas, siapa saja yang menjadi pelamar prioritas dan siapa saja yang menjadi pelamar umum? Simak ulasannya berikut ini. Bapak Ibu, saya ulangi kembali bahwa yang saya jelaskan ini adalah Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru. Nah, saya tidak menjelaskan dan saya tidak tahu bagi jabatan selain guru ya. Kita langsung saja Bapak Ibu, kita langsung kepada pasal 4. Nah, di sini dijelaskan bahwa pelamar untuk jabatan guru, P3K guru ya, dibagi menjadi dua, yaitu pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Nah, pelamar prioritas ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada pelamar prioritas 1 dan ada pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 1 itu apa saja? Nah, pelamar prioritas 1 itu terdiri dari tenaga honorer kategori 2 yang passing grade ya, Bapak Ibu. Kemudian guru non ASN ya, yang bukan dari kategori 2 yang lulus passing grade. Kemudian lagi di sini lulusan PPG ya, yang passing grade. Artinya ini lulusan PPG yang bukan honorer. Kemudian lagi guru swasta juga nih yang passing grade juga. Itu ya untuk pelamar prioritas 1. Kemudian lagi untuk pelamar 2. Nah, pelamar 2 di sini dijelaskan adalah tenaga honorer kategori 2. Nah, di sini tidak dijelaskan apa-apa ya Bapak Ibu. Menurut saya di sini artinya pelamar tenaga honorer kategori 2 ini yang tidak memenuhi nilai ambang batas, artinya yang tidak passing grade. Nah, pelamar tenaga honorer kategori 2 ini itu masuk prioritas kedua yang tidak passing grade. Nah, kemudian dilanjutkan lagi pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 3 ini ialah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapudik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi pelamar tahun 2021 masa kerjanya yang 3 tahun yang tidak passing grade itu masuk prioritas 3. Nah, bagi masa kerja yang kurang dari 3 tahun atau bukan dari prioritas 1, bukan dari prioritas 2 dan bukan prioritas 3, itu adalah pelamar umum. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dijelaskan nih lulusan PPG. Artinya ini yang bukan honorer ya. Tetapi dia lulusan PPG. Nah, dia bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 tapi dengan jenis pelamar umum. Kemudian lagi masa kerja yang kurang dari 3 tahun. Nah, jadi dia termasuk menjadi pelamar umum ya di tahun 2022. Sebagaimana di pendataan di sini kita lihat nih masa kerjanya ya, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, jika ada honorer yang masa kerjanya
dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021 dia masih aktif, itu dia masuk pelamar umum. Nah ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke pasal 32. Artinya kan kita sudah dapat membedakan nih yang mana yang prioritas, yang mana yang umum ya. Di pasal 32 ini kita bacakan ya Bapak Ibu. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Yang artinya pelamar prioritas 1 ini pada tahun 2022 dia tidak melakukan seleksi kompetensi lagi atau dia tidak tes lagi ya Bapak Ibu. Dia hanya menggunakan nilai P3K tahun 2021. Selamat ya bagi Bapak Ibu yang menjadi pelamar prioritas 1. Nah, adapun siapa saja yang menjadi pelamar prioritas 1, kriterianya sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu di nomor 4 nih. Nah, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian A. Kualifikasi akademik, B. Kompetensi, C. Kinerja, dan D. Pemeriksaan latar belakang, background check. Nah, kualifikasi akademik ini adalah ijazah ya, kemungkinan ijazah dan juga kemungkinan ini linearitasnya. Nah, penjelasan yang nomor 4 di sini di nomor 5, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Nah, jadi ini diatur kemungkinan ya diatur oleh Permendikbud ataupun Ditjen Gitika. Jadi ini menurut saya kemungkinan juga dia tidak mengikuti seleksi kompetensi lagi pada tahun 2022 kemungkinan ya. Berdoa saja ya Bapak Ibu semoga tidak dilakukan lagi seleksi kompetensi pada tahun 2022 bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Kemudian lagi di sini kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, di sini seleksi umum. Nah, yang seleksi umum ini dikhususkan bagi pelamar umum menggunakan CAT ONBK. Nah, jadi bagi pelamar umum yang bukan menjadi pelamar prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3, dia akan mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT UNBK atau tes. Ya. Baik, kita lanjut ke pasal 37 ya Bapak Ibu. Nah, di pasal 37. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, pemenuhan kebutuhan P3K jabatan guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Yaitu tadi ini yang pelamar prioritas 1 tadi yang passing grade ya, tenaga honorer kategori 2 yang passing grade, kemudian guru non ASN yang passing grade, lulusan PPG yang bukan honorer yang passing grade, kemudian guru swasta yang passing grade. Kemudian jika pemenuhan kategori 1 itu tidak dipenuhi maka akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Jika pelamar prioritas 2 tidak dipenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas 3. Yang prioritas 3 tadi apa? Ialah orang yang terdaftar di Dapudik yang masa kerjanya paling rendah 3 tahun. Jika belum terpenuhi juga yang dimaksud pada ayat 4 maka diisi oleh pelamar umum. Jadi sudah berjenjang ya Bapak Ibu. Nah, pelamar umum ini ialah tadi sudah saya jelaskan ialah bagi lulusan PPG yang tidak menghonor ya Bapak Ibu. Dan juga honorer yang masuk Dapudik yang masa kerjanya di bawah dari 3 tahun. Bagi pelamar umum dia akan mengikuti tes kompetensi yaitu melalui CAT UNBK. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Saat ini kan sedang pendataan nih. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Dan juga banyak di YouTube yang menjelaskan bagaimana panduannya, bagaimana caranya. Dan saya juga mohon maaf jika yang saya sampaikan ini nantinya terdapat kekeliruan ataupun kekurangan ataupun kesalahan. Mohon Bapak Ibu meluruskan di dalam
komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.